Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang di channel saya di YouTube ini 17 Fadil Putra Fianto. Saya akan di sini akan membagikan tutorial tentang perintah dasar Kali Linux, instalasi dan masih banyak lagi. Oke, kita langsung saja ke materinya. Jadi, setelah kalian download dari websitenya kali.org, nah ini kan ada nih download. Nah ini kita pilih yang virtual mesin aja. Nah ini yang virtual box aja, yang ini atau yang ini juga bisa, tapi kalau saya yang ini. Jadi virtual box itu kayak semacam alat untuk menjalankannya. Jadi nanti mesinnya itu atau OS-nya itu akan dijalankan oleh VirtualBox. Gampangnya seperti itu untuk tahap instalasi. Nah, kita klik download aja ke Kali Linux. Nah, ini sudah, dan tampilan filenya akan seperti ini. Tinggal kita ekstrak aja. Oke, sambil menunggu ekstrak nih. Nanti yang akan kita bahas adalah pertama pengertian atau bisa dibilang perintah dasarnya dulu, karena untuk kita masuk ke dalam tahap ethical hacking atau peretasan etis, di sana kita akan memerlukan sebuah keahlian dasar, yaitu perintah dasar, dimana nanti perintah dasar ini akan membantu kalian untuk menjalankan beberapa tools. Walaupun tidak semuanya perintahnya sama, tapi paling nggak kalian untuk perintah OS-nya tuh sudah tahu. Misalkan kayak CD, titik untuk kembali, terus ada MV untuk move, mkdir make directory, rmdir remove directory, terus ada cat untuk baca, nano untuk menulis, gedit juga sama seperti nano, terus mungkin chmod juga untuk memberikan izin suatu program itu berjalan, ada chmod plus x, ada chmod 777, dan masih banyak lagi. Untuk nanti ini sambil menunggu aja. Dalam ethical hacking ini adalah kita akan mempelajari tentunya peretasan etis ya. Apa yang disebut peretasan etis menurut saya pribadi adalah peretasan di mana tidak melanggar hukum. Jadi ada peretasan yang tidak melanggar hukum ternyata, bagi teman-teman yang belum tahu seperti apa itu. Jadi misalkan seperti ini, seperti bug bounty lah mungkin ya, bagi yang belum tahu ya. Bug bounty itu adalah kita mencari bug dan mendapatkan bounty, simpelnya seperti itu. Untuk platformnya apa, ada HackerOne, ada Bugcrowd, ada untuk yang Indonesia ya, ada Redstorm, terus ada CyberArmy dan yang lainnya. Atau bisa private project atau yang dibuat oleh websitenya sendiri tanpa dia memerlukan pihak yang lain. Kalau HackerOne itu kan, atau HackerOne dan sebangsanya itu kan ini ya, urutannya itu yang punya website atau yang punya perusahaan menghubungi HackerOne. HackerOne itu akan mencarikan peretas yang akan melakukan tindakan yang legal untuk mencari kerentanan guna memperbaiki suatu website atau suatu kerentanan, dan masih banyak lagi. Nah, dalam dunia ethical hacking ini banyak sekali ya kerentanan itu. Saya sebutkan yang umum-umum aja, misalkan kayak SQL injection. SQL injection ini adalah intinya itu kita bisa mendapatkan database dari suatu website menggunakan teknik SQL inject, atau kita memanfaatkan errornya suatu sintak seperti itu. Terus ada juga XSS ini atau cross site scripting. Ini di sini nanti kita akan membuat kita akan menginjek suatu parameter, yang parameter tersebut itu vulnerable
atau rentan terhadap serangan XSS. Jadi nanti dampaknya seperti apa? Dia akan reflect atau bahkan bisa storage itu tersimpan. Oke, yang lainnya misalkan apalagi ya, pokoknya luas sekali ya dunia cyber itu. Selain ini, bang aku bosen nih cuma belajar attack doang, saya pengen yang lain. Oke, di dunia cyber ini ada yang namanya OSINT. OSINT adalah open source intelligence, dimana menurut saya pribadi ya ini, silahkan komen di kolom komentar kalau ada pendapat lain. Untuk OSINT ini adalah kita kan punya target tuh, kita ingin mencari tahu seseorang atau suatu website itu atau yang lainnya itu dia tuh punya koneksi kemana saja sih. Nah, toolsnya tuh ada banyak. Ada Jihan untuk ngecek akun Gmail, ada Mosin, ada apa lagi ya, ada Find User untuk menemukan ID atau username, dan masih banyak lagi. Terus apakah ini pen testingnya selalu website bang? Enggak, kita juga pen testing jaringan atau misalkan gampangnya wifi. Nanti juga di channel ini akan mengembangkan, akan menampilkan atau mengupload video tentang itu tadi, tentang misalkan pen testing jaringan menggunakan wifi adapter, terus nanti menyerang wifi-nya di DDoS atau dibanjiri, permintaannya mati, terus kita buat fake access point atau wifi palsu dengan tangkapan dengan syarat kita sudah menangkap trafficnya ya, atau handshake-nya. Handshake itu kan, kalau handshake itu kan salaman ya. Kalau kita salaman sama orang itu kan ibaratnya gini, ada orang A akan salaman dengan B, tentunya salaman itu kan dua arah tentunya. Nah, si A ini ibaratnya wifi, si B ini ibaratnya user yang tahu password. Dari situ dia akan salaman, dan bisa terjadi salaman atau memegang itu terjadi karena ada kesamaannya apa? Sama-sama passwordnya sama. Nah, dari situ kita bisa menjadikan itu untuk nge-crack password ya. Ini agak rumit memang, tidak perlu dipahami untuk sementara, tapi bisa kita, maksudnya saya hanya memberikan permukaannya saja. Untuk mendalaminya nanti ada videonya sendiri. Jadi untuk yang teman-teman pemula tetap semangat. Di sini channel ini akan mendukung sekali untuk kegiatan ethical hacking, dan disclaimer, semua tindakan ilegal yang melanggar hukum, baik hukum Indonesia atau hukum luar negeri atau yang lainnya, hukum agama dan lain sebagainya, itu tidak didukung channel ini. Kita pure full edukasi. Seperti itu kan, kadang itu ada ya, wah kan saya tinggal di luar negeri, hukumnya hukum luar negeri, di sini boleh judi misalkan. Tapi kan melanggar hukum agama. Hukum agama kan kebanyakan kasus itu agamanya tidak memperbolehkan judi ya. Kenapa saya bisa melihat banyak kasus? Datanya diambil dari mana? Datanya diambil dari pengalaman saya sendiri, yang saya juga mengikuti forum-forum cyber security, di mana para hacker yang jahat ini, atau kita bisa disebut black hat ini, nanti akan melakukan tindakan perusakan website orang lain. Sudah melanggar hukum banyak kan itu. Nah, dari itu teman-teman saya arahkan, kita luruskan niatnya untuk hal-hal yang baik, untuk security awareness, atau untuk menjaga teman-teman. Kayak kemarin kasusnya siapa itu yang di Indonesia ini kan, ada yang file resi ya, foto resi tapi berwujud APK. Nah, itu kalau di dunia ethical hacking atau cyber security itu disebut dengan metasploitable ya. Disebut dengan metasploit kalau nggak salah. Intinya apa? Itu tuh semacam aplikasi susupan yang nanti akan memonitoring atau nge-spy, memata-matai target dengan syarat harus diinstal dulu. Seperti itu. Oke, mungkin akan saya potong aja, langsung aja kita ketika sudah selesai.
Oke, ini sudah selesai ya, untuk filenya sudah saya ekstrak dan dapat 2 file ini tenang aja. Nanti kalau teman-teman baru install dan apa namanya ini filenya kok nggak sama kayak seperti saya, nah itu tinggal download aja, ini VirtualBox ya, ini tinggal diklik aja, ini website resminya. Nah ini tinggal klik aja. Nah untuk Windows ya kita pakai Windows host, untuk Mac ya ini, Linux distribution ya ini, dan seterusnya. Saya ini pakai yang Windows, jadi tinggal diklik aja, nanti akan dia langsung download ya. Terus ya, yang dibutuhkan lagi adalah nanti kalau install VirtualBox itu kita membutuhkan apa namanya visual ini Visual C++ Reducible. Nah ini tinggal klik ya yang ini aja. Nah ini cari aja yang x86 ini untuk yang 32 bit ya, x64 ini untuk yang apa namanya 64 bit tentunya. Jadi ini dibutuhkan untuk bisa menginstal. Oke, jadi kita sudah sampai ke tahap itu. Nah ini terus yang mana nih, apakah kita, ini kan formatnya VDI ya, Virtual DC Make. Nah ini di bilangan ini Virtual Machine, ini apa itu, Virtual Machine Definition. Nah kita pakai yang atas saja, kita tinggal klik 2 kali yang atas, klik. Nah dia akan langsung memanggil Open Machine ya. Open Machine. Oke, nggak apa-apa. Jadi intinya seperti itu teman-teman. Nanti saya pakai kali yang biasa saya pakai. Terus tinggal diklik aja, kita setting sebentar pada jaringan. Salah. Setting sebentar pada jaringan, misalkan network kita berubah jadi bridge, advance-nya kita allow all. Kalau teman-teman pakai apa namanya, pakai misalkan ini bridge itu pilihannya, dan name-nya ini nanti kalau misalkan teman-teman pakai wifi adapter atau pakai laptop itu kan nanti sambungan aja ke wifi laptopnya atau chipsetnya, misalkan wifi 6, wifi 5 dan seterusnya. Terus untuk sistem ini silakan setting sendiri sesuai keinginan. Jangan terlalu besar ya, misalkan RAM-nya 8, jadi kita kasih aja 3 atau 4. Terus prosesornya misalkan thread-nya ada berapa, atau prosesornya ada CPU-nya itu ada berapa, nanti tinggal disesuaikan aja. Misalkan ini yang penting kita masih dalam garis hijau ya, mau di max ini boleh, mau segini juga boleh. Oke, jadi ini tampilannya seperti ini. Terus storage, network, serial port ini nanti yang USB ini untuk misalkan kita mau pakai wifi adapter untuk pen testing jaringan, kita bisa pakai yang ini. Terus kita klik OK aja, ini udah. Terus tinggal kita start. Oke, dia akan manggil seperti ini. Kita tungguin aja, nanti akan saya skip untuk langsung masuk aja. Oke, jadi ini tampilan awalnya. Buat teman-teman yang apa namanya nanti kok tampilannya kecil, nggak apa-apa, itu memang normal, nggak normal juga sih, tapi biasanya seperti itu. Tinggal klik ini aja, kita password defaultnya tuh kali ya, enter, dia akan masuk. Kita tungguin aja. Oke, ini sudah masuk ya.
sudah masuk dan kita langsung disuguhkan seperti ini. Oke, jadi oke, kita langsung mulai aja ke materi. Oh, ini ada DVWA. Ini website yang vulnerable ya, kita nggak usah pahami dulu sementara karena nanti akan bahasa Jawanya itu jegagik, nah, atau kaget. Nah, kita skip dulu aja. Oke, nanti kalau apa namanya ininya tampilannya kecil tapi ini padahal udah di full screen. Nah, nanti bisa apa namanya searching aja di YouTube, banyak tutorial mengenai Kali Linux yang kecil atau blank kiri kanan juga ada. Nah, gitu. Ini kalau misalkan ada yang ingin tanyakan ke kolom komentar aja. Terus pertama nih, kita mau ngapain? Pertama di sini tuh ada terminal. Terminal ini itu yang akan sering kita gunakan pastinya. Jadi terminal ini ibaratnya kayak kita tuh sedang membuka suatu gimana ya bilangnya, intinya tuh kita bisa mengontrol ini, kayak misalkan ini kan sistemnya nih. Nah, kita bisa kontrol dari sini. Misalkan saya mau membuat directory mkdir misalkan 2, nah dia akan keluar kan. Mkdir itu make directory, untuk hapusnya tinggal rmdir 2, klik, dia akan hilang. Oke, seperti itu gampangnya. Langsung aja ke materi. Pertama adalah mungkin kita akan ke materi perintah dasar. Untuk membuat suatu directory atau membuat suatu folder, kalau di Linux itu namanya directory ya, kita tinggal mkdir aja, terus namanya misalkan belajar. Kalau misalkan namanya mau panjang nih, kita nggak bisa seperti ini, misalkan belajar Kali Linux. Ini kalau di enter dia akan jadi 3. Kita atas saja ya, tuh jadi 3. Jadi gimana nih mengatasinya? Kita ya tinggal gini, mkdir belajar garis bawah belajar Kali Linux misalkan, enter. Nah, dia akan jadi folder saya 1 seperti itu mkdir. Untuk menghapus directory, rmdir remove directory. Misalkan saya menghapus yang belajar yang di bawah itu, belajar. Atau kalau ini tipsnya juga nih, misalkan belajar itu kan cuma ada 1 ya, kita tinggal pencet tab. Nah, dia akan langsung full rmdir. Oh, nggak bisa. Oh, salah ini. Oh iya, di dalam sistem ini tuh kita nggak boleh tipe ya, besar kecil, kurang ini dan lain sebagainya tuh nggak boleh, karena nanti nggak akan jalan. Itu kan B nya besar tuh. Nah, ini tinggal enter aja, dia akan hilang. Untuk menghapus history itu tinggal clear aja. Nah, dia akan kembali ke awal lagi. Terus nih, kan tuh udah ada directory belajar Kali belajar underscore Kali underscore Linux. Terus kita tinggal, misalnya kita mau masuk ke sana nih, cd belajar. Nah, ini tinggal tab aja. Kalau filenya cuma 1 dia akan langsung auto complete ya, enter. Nah, ini untuk ngecek atau kita buat file dulu guys. Misalkan kayak tadi kan saya sebutkan bahwa kita bisa nano misalkan apalah kayak itu, misalkan wanita.txt misalkan saja. Nano dia akan langsung buka ini nano, tampilan nano atau text editor di Kali Linux. Ada banyak text editor kayak Gedit, Nano, Touch, Mousepad, kita sesuaikan aja. Oke, jadi sini misalkan kita ketik aja misalkan asal aja lah ya, ini mau buat latihan. Terus itu kan ada tuh, ini kan ada nih write out. Nah, itu untuk menyimpan. Terus kita enter, terus kita Ctrl X nih, yang ini Ctrl X. Oke, kita sudah masuk. Terus dari situ kita bisa ls untuk ngecek ada apa sih isinya. Nah, kita bisa ls. Terus kita bisa melakukan ls itu untuk ngecek apa isinya suatu directory ya. Kita tinggal, kalau kita mau membaca, kita bisa nano juga, nanti dia akan tampil seperti ini. Nah,
tampil dan bisa diedit di situ, tambahin bisa, terus Ctrl U, Enter, Ctrl X, atau kita bisa pakai cat nano cat wanita.txt, Enter. Nah kan sama kan isinya, itu untuk nano dan cat. Oke, terus apalagi ya, misalkan kita mau keluar nih, gimana, back, tinggal cd titik, atau ini kan cara secara terminal. Kalau secara manual tinggal diklik aja, itu kan ada, klik lagi dia keluar tuh, isinya sama. Jadi ini cuma versi terminalnya saja. Oke, terus apa namanya, ini cd-nya untuk kembali ya. Nah ini sudah ada, nggak ls, misalkan belajar, tab, enter, ls, cat, wanita. Oke, dipahami dulu aja pelan-pelan, video ini bisa di pause atau diulangi lagi, boleh banget. Oke, itu untuk beberapa perintah dasar, kayak clear juga ini untuk membersihkan. Terus kita juga bisa, misalkan aja itu kan tadi filenya ada wanita ya, kita atau gedit juga boleh wes, ini gedit sama intinya, gedit. Nah misalkan kita tambahkan 1 2 3 4 5. Nah ini kita bisa misalkan cat wanita, langsung tab ya, pencet tab, terus kita kasih pipeline. Nah ini untuk grep ya, misalkan saya hanya ingin menampilkan angka 1, ya kita grep 1, dia hanya keluar angka 1. Oh ya, ini kenapa saya bisa ketiknya cepat, ini cuma tinggal kalian arahkan anak panah itu ke atas, nanti dia akan perintah sebelumnya, kalau ke atas lagi ya sebelumnya lagi, dan ke bawah itu untuk sesudahnya, seperti itu. Misalkan 1 2 3, oh nggak ada. Kenapa nggak ada? Karena tadi formatnya 1 1 tuh. Nah ini kan 1 2 3 kan nggak ada, walaupun kalau 1 2 3 coba aja, oh not such file, jadi ini harus 1 1 ya. Misalkan saya mau menampilkan 3, dia akan keluar 3, seperti itu. Oke, itu untuk apa namanya, perintah dasar. Terus mungkin yang akan sering itu yang beberapa sering kepakai ya, contoh lagi misalkan mv, saya akan buat direktori 1 dan 2. Nah kan ini dapat nih direktori 1 dan 2, 1 dan 2. Saya mau masuk ke 1, tinggal cd 1, ls kan nggak ada isinya, wong baru. Nah ini tinggal kita, misalkan kita kasih cat nano pindah ke 1, pindah ke 2 .txt. Nah, oh ya, ini jangan lupa untuk pembuatan file harus disertakan dengan ekstensinya ya, misalkan txt, php, apalagi png, dan masih banyak lagi. Kita harus sertakan ekstensinya, misalkan kayak .sh, terus .sh itu untuk shell itu apa, nanti kita bahas juga. Itu udah ada tools ini sendiri. Pindah ke 2.txt, enter, kita ketik aja misalkan halo 2, halo ini direktori 2 nih. Nah Ctrl O, Ctrl E, ls, itu kan ada tuh pindah ke 2. Nah ini adalah perintah mv, kita tinggal mv itu memindahkan, pindah 2, terus kita masukkan tadi itu ke 2, desktop 2, enter, dia akan hilang. Sambil buka aja ya, ini bisa ini.
dia akan hilang. 1 2 3. Loh, kok nggak bisa? 2 is not a directory. Oh, cannot start desktop 2. Desktop to not a directory. Bisa. Kita cek apa nih? Kesalahannya di mana? Atau kita bisa masuk kedua, open terminal here. Terus PWD untuk apa? PWD untuk ngecek lokasi kita ada di mana. Oh, dia di sini. Kita copy aja, terus ke desktop. Nah, ini tadi tinggal kita paste. Kali desktop 2, enter. Nah, dia akan pindah kedua kan? Barusan kalian lihat kan? Sulap. Seperti itu. Seperti itu untuk ininya. Oke, ini udah MP sudah, ini juga sudah. Terus mungkin apalagi cat, nano, gedit, cd. Itu sih yang sering kepake itu mungkin sama chmod ya. Tapi chmod tuh nanti akan ada di video berikutnya mungkin. Seperti itu. Ini tampilannya, dan nanti kita akan pelajari banyak hal di sini, misalkan kayak information gathering nih. Ada banyak tools, vulnerability analysis, ada nmap, stress testing ini untuk DDoS, using tool, web application analysis, comic, group switch, scriptfish, SQL map, dan seterusnya. Ada wireless attack yang saya sebutkan tadi tuh, yang pentesting jaringan. Password attack ini untuk crack password. Reverse engineering, ada clang, exploitation tool, sniffing, spoofing. Untuk kita tuh sniffing itu kan kayak sniff gitu loh. Paham nggak? Sniff itu kan kayak mencium ya, mencium bau. Nah, itu kita bisa, misalkan orang itu masuk, kita harus satu jaringan dulu sama orangnya, misalkan wifi gitu kan. Terus dia itu mengirimkan suatu kredensial atau data penting dan data pribadi tentunya, di mana data itu kita bisa lihat ininya, kredensialnya itu loh. Dari sniffing itu kan kita menangkap traffic tuh. Nah, seperti itu nggak apa-apa, ini cuma buat permukaan aja. Maksudnya saya cuma menjelaskan yang permukaan dulu, nanti biar teman-teman itu semua bisa paham, bisa mengerti, insya Allah jadi orang baik. Kalau belum baik ya saya doakan jadi orang baik. Oke, mungkin itu aja untuk tutorial kali ini ya. Oh iya, ini bagi teman-teman yang tertarik nih, bentar. Oke, ini bagi teman-teman yang tertarik, misalkan Bang, saya kalau belajar seperti ini saya perlu modul untuk saya ulas kembali. Nah, ini saya juga menyediakan jasa untuk belajar atau course belajar, dimana nanti itu materinya ini ada ya, fasilitas modul PPT, grup diskusi, bonus materi, dan tips bug bounty. Modul PPT ini tentunya nanti lengkap ya, dari instalasi, atau mungkin instalasi kan nggak banget ya, rumit banget. Terus mungkin itu bisa dibaca sendiri ya, ini seperti ini kelihatan kan ya. Dan mungkin itu aja. Harga yang tertera di sini adalah untuk 6 jam ya, mana nih, 6 jam 2 kali pertemuan. Terus misalkan teman-teman ada yang ragu nih, Bang, saya masih ragu ini worth it atau enggak, bagus atau enggak, kalian bisa ikuti course gratisan dulu untuk percobaan. Course-nya ini bisa online, via Google Meet bisa, via Discord bisa. Terus nanti itu kalau percobaan tidak dapat PPT ya, tapi dapat bisa tanya jawab langsung gitu loh dengan saya ketika ada kendala. Terus kalau misalkan Anda yang menonton ini domisili Jogja, kalian bisa langsung ketemu dengan saya dan belajar bareng di situ. Kita bisa course offline. Nanti di rumah saya ya, tentunya free teh ya. Oke, gitu aja, mungkin sekian dari saya. Terima kasih sudah mengklik video ini, terima kasih sudah ini, dan pastikan kalau kalian berkenan bisa klik subscribe ya. Nanti akan ada banyak tutorial tentang dunia cyber. Mungkin itu aja dari saya. Mohon ada kesalahannya, mohon maaf. Ada kelebihan
kelebihannya ya saya ambil. Sekian, terima kasih.